everyone, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kita kembali di dalam pembacaan kita di buku Icon Series 1 Christ the Way untuk hari yang ke-120. So sebelum kita mulakan pembacaan kita, mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih atas peluang Engkau untuk pembacaan kami hari ini. Kesempatan ini kami ingin menggunakan untuk membaca firman Engkau, merenungkan firman Engkau di dalam buku ini. Kiranya kuatkan iman kami Tuhan, biarlah kami dapat mempelajari sesuatu di dalam firman-Mu. Terima kasih, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, dalam sehari yang ke-120, Desire of Ages nomor 306 hingga 308. Oke, semua yang menolak kasihnya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan terang dari Kristus, menjauhkan kegelapan yang menudungi dosa-dosa mereka, dan perlunya pembaharuan dinyatakan sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka sendiri. Barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Dengan demikian pertengkaran sudah terjadi dan pengikut-pengikut Kristus dituduh sebagai pengacau orang banyak, tetapi perhubungan dengan Allah itulah yang menjadikan mereka musuh dunia ini. Mereka itu menanggung hinaan karena Kristus. Mereka mengikuti jejak jalan yang telah dijejaki oleh yang termulia di dunia ini, bukannya dengan duka cita melainkan dengan sukacita. Walaupun menghadapi aniaya, setiap api ujian adalah jalan Tuhan untuk memurnikan mereka masing-masing, melayakkan mereka bagi pekerjaan mereka sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah. Setiap kesukaran mempunyai tempatnya dalam kebenaran yang besar itu, dan masing-masing akan menambahkan kesukaan kemenangan mereka yang terakhir. Memandang hal ini, ujian iman dan kesabaran mereka akan diterima dengan tulus, ketimbang ditakuti dan disingkirkan. Ingin memenuhi kewajiban mereka kepada dunia ini, menetapkan keinginan mereka pada persetujuan Allah. Hamba-hambanya harus memenuhi setiap kewajiban dengan tidak menghiraukan ketakutan atau persetujuan sesama manusia. Kamu adalah garam dunia, kata Kristus. Janganlah menarik diri dari dunia ini dengan maksud untuk meluputkan diri dari aniaya. Kamu harus tinggal di antara manusia agar kesenangan kasih ilahi menjadi seperti garam untuk mencegah dunia ini dari kemerosotan. Hati yang menyambut pengaruh Roh Kudus adalah saluran melalui mana berkat Tuhan mengalir. Jika mereka melayani Allah dikeluarkan dari dunia dan rohnya ditarik dari antara manusia, maka dunia ini akan tinggal sunyi, senyap, dan rosak sebagai hasil dari kekuasaan setan. Walaupun orang jahat tidak mengetahuinya, mereka berutang budi atas berkat-berkat dan kehidupan yang ada sampai saat ini di dalam dunia ini karena adanya umat Tuhan yang mereka hinakan dan tindas. Tetapi jika orang Kristen hanya di dalam nama sahaja, mereka itu hanyalah bagaikan garam yang sudah tawar. Mereka tidak mempunyai pengaruh untuk kebaikan dalam dunia ini. Oleh gambaran buruk yang ditunjukkan tentang Allah, maka mereka itu lebih jahat daripada orang-orang yang tidak percaya. Kamu adalah terang dunia. Orang Yahudi berpikir untuk membatasi keselamatan itu kepada bangsa mereka sendiri, tetapi Kristus menunjukkan kepada mereka bahwa bukanlah terbatas di antara sebuah sampul buku, dan bukan pula sampai di dinding sebuah gereja. Bukan pula dikeluarkan sekali-kali untuk keperluan kita sendiri dan kemudian dengan hati-hati dikesampingkan lagi. Itulah yang menyucikan kehidupan sehari-hari untuk menyatakan dirinya sendiri di dalam setiap urusan transaksi dan di dalam segala urusan sosial kita. Tabiat yang benar tidak dibentuk dari luar dan diletakkan. Ia bersinar dari dalam jika kita ingin menuntun orang lain di dalam jalan kebenaran. Asas-asas kebenaran haruslah disimpan dalam hati kita sendiri. Pengakuan iman kita boleh jadi menyatakan teori agama, tetapi perbuatan kita yang mengkhotbahkan firman kebenaran, kehidupan yang tetap, percakapan yang suci, kejujuran yang tidak menyimpang, roh yang giat dan murah hati, teladan yang baik, inilah pengantara yang olehnya terang itu disampaikan kepada dunia. Kristus tidak membahas tentang hukum secara
terperinci, tetapi tidak membiarkan pendengar-pendengarnya mengambil kesimpulan bahwa ia datang untuk mengesampingkan segala tuntutan hukum itu. Ia mengetahui bahwa mata-mata selalu siap sedia untuk menangkap tiap-tiap perkataannya yang mungkin dapat diputarbalikkan untuk melayani tujuan mereka. Ia mengetahui prasangka yang diputarbalikkan untuk melayani. Ia mengetahui prasangka yang ada di dalam pikiran kebanyakan para pendengarnya, dan ia tidak mengatakan apa-apa untuk mengacaukan iman mereka di dalam agama dan lembaga-lembaga yang telah diberikan kepada mereka melalui Musa. Kristus berdirilah yang telah memberikan kedua-duanya, baik hukum moral maupun hukum upacara. Ia bukannya datang hendak merosakkan keyakinan yang ada di dalam petunjuknya sendiri, oleh kerana penghormatannya yang besar terhadap hukum dan nabi-nabi, sehingga ia berusaha memecahkan dinding tradisi yang telah mengelilingi orang-orang Yahudi. Meskipun ia mengesampingkan tafsiran mereka yang palsu tentang hukum dengan hati-hati, ia mengawasi murid-muridnya supaya jangan mendiamkan kebenaran yang diamanatkan kepada orang Ibrani. Orang Farisi menyombongkan diri mereka sendiri atas penurutan kepada hukum, tetapi mereka hanya mengetahui sedikit tentang asas-asasnya melalui perbuatan setiap hari, sehingga perkataan Kristus kedengaran bertentangan dengan yang asli. Meskipun ia mengikis omong kosong yang telah menutupi kebenaran, mereka fikir ia membuang kebenaran itu sendiri. Mereka berbisik satu sama lain bahwa ia meremehkan hukum itu. Ia membaca pikiran mereka dan menjawab kepada mereka sambil berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia membantah tuduhan orang Farisi itu. Tugasnya ke dunia ini ialah membenarkan tuntutan yang suci dari hukum itu yang mereka tuduh dia sedang merombaknya. Jika sekiranya hukum Allah boleh diubahkan atau dihilangkan, maka Kristus tidak perlu menanggung kesengsaraan akibat pendurhakaan kita. Ia datang untuk menerangkan hubungan antara hukum kepada manusia dan untuk menerangkan ajaran melalui hidup penurutannya. Allah telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, sebab ia mengasihi umat manusia untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran. Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Hukum itu adalah satu pernyataan fikiran Allah. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu menjadi fikiran kita. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungannya di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Allah rindu agar kita berbahagia, dan ia memberikan syarat hukum itu agar dengan menurutnya kita beroleh kesenangan. Waktu kelahirannya, malaikat-malaikat menyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Telah dinyatakannya prinsip-prinsip hukum sehingga ia datang untuk mengagungkan dan memuliakannya. Waktu hukum itu diumumkan dari Gunung Sinai, Allah memberitahukan kepada manusia kesucian tabiatnya agar orang membandingkannya. Mereka dapat melihat dosa mereka sendiri. Hukum itu telah diberikan untuk meyakinkan mereka dari dosa mereka sendiri. Hukum itu telah diberikan untuk meyakinkan mereka dari dosa dan menyatakan perlunya juru selamat bagi mereka. Ini terlaksana apabila asas-asas itu telah ditetapkan ke dalam hati oleh Roh Kudus. Pekerjaan ini masih tetap berlaku di dalam kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip hukum itu telah nyata dengan jelas, dan sementara Roh Kudus menjamah hati, sementara terang Kristus menyatakan kepada manusia perlunya mereka akan darahnya yang menyucikan dan pembenaran oleh kebenarannya, hukum itu masih tetap merupakan alat yang membawa kepada Kristus, sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan tiada dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matahari bercahaya di langit, dunia yang teguh yang engkau diami adalah saksi-saksi Allah bahwa hukumnya tidak berubah dan kekal. Walaupun mereka itu lenyap, perintah ilahi itu akan tetap berdiri. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Batal Lukas 16 ayat 17.
Upacara-upacara yang menunjukkan kepada Yesus sebagai anak domba Allah dihapuskan ketika kematiannya. Tetapi ajaran 10 hukum adalah kekal sebagaimana takhta Allah kekal adanya. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat orang-orang yang tidak menurut hukum. Dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya, menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar hukum Allah berarti membantu penyataan setan bahwa hukum itu tidak adil, dan tidak dapat diturut. Dengan demikian mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu asas hukum Allah. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-120. Terima kasih bersama dengan saya. Jangan lupa untuk terus bersama saya esok untuk hari yang ke-121. So, terima kasih dan Tuhan memberkati. Sebelum kita habis, kita pray dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pembacaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami telah belajar tentang firman Engkau, di mana Engkau datang ke dunia ini bukan untuk menyediakan hukum Engkau, melainkan Engkau menggenapinya. Engkau menjadi teladan, Engkau menjadi contoh untuk kami ikuti pada ketika ini, pada zaman sekarang, ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia. Tuhan, jadikan kami kuat seperti Engkau. Tuhan, jadikan kami penurut seperti Yesus dahulu. Biarlah kami terus menghormati Engkau, biarlah kami terus menurut, kami terus menjaga akhlak kami, dan kami terus menjadikan firman Engkau sebagai rujukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan dosa pelanggaranku Tuhan, pelanggaran kami semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you again and God bless.